Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pecinta sinar Islam Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kali ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa bertemu di Majelis Sinar Islam Indonesia yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Kali ini kita akan membahas lanjutan hadis dalam kitab Sunnah wa Bid'ah, itu hadis yang ke-24. Sebelum melanjut kepada hadis yang ke-24, kita akan ceritakan hadis yang ke-23 dulu. Dalam hadis yang ke-23 ya, mengulang pertemuan yang lalu, bahwasannya Ubay mengadu kepada Rasulullah SAW, di rumahnya banyak perempuan yang ingin sholat berjamaah qiyamul lail, dengan Ubay. Kemudian permintaan daripada ibu-ibu itu ditunaikan oleh Ubay tanpa seizin Rasulullah SAW di rumahnya nih. Maka Ubay sholat berjamaah qiyamul lail dengan ibu-ibu 8 rakaat diakhiri dengan witir. Ini sebelum Rasulullah sholat qiyamul lailnya di masjid dengan para sahabat. Ini harus kita pahami, ada perbedaan di kita dengan di Arab. Kalau di Arab, di Mekah, biasanya ba'da isya itu sholat tarawih 20 rakaat. 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam. Ya, di Mekah ba'da tarawih itu sholatnya 20 rakaat 2 kali salam. 2 rakaat 1 kali salam. 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam. Dimulai dari jam 9 dan berakhir sampai jam 11. Kemudian istirahat. Nanti setengah 1 mulai lagi, yaitu sholat qiyamul lail berjamaah. Berapa rakaat qiyamul lail berjamaah? Qiyamul lail berjamaahnya 8 rakaat. Qiyamul lailnya 8 rakaat. 8 rakaat 4 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah itu baru diakhiri dengan witir 3 rakaat sekali salam. Jadi kalau i'tikaf di Mekah di Masjidil Haram, kita akan sholat 20 rakaat sholat taraweh, 8 rakaat qiyamul lail, 3 rakaat penutup adalah sholat witir. Jadi rakaatnya, jumlah rakaat 31 rakaat. Luar biasa. Kalau di kita taraweh kebanyakan 20 rakaat tambah 3. Ada juga masjid-masjid 8 rakaat tambah 3. Ini Masya Allah luar biasa. Masya Allah. Nah inilah hukum boleh tidak sholat berjamaah, makmumnya perempuan, imamnya laki-laki di rumah. Sholatnya sholat qiyamul lail. Sholat qiyamul lail di bulan Ramadan diberjamaahkan boleh atau tidak? Boleh. Sebab ini hadisnya Ubay. Dan itu tikrar ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Wa iqraruhu tasyri'. Iqrarnya Rasul adalah tasyri', jadi syariat. Ibahah bolehnya sholat qiyamul lail di rumah berjamaah makmumnya para ibu-ibu. Hadis yang ke-24 itu kesimpulan dari tadi yang hadis nomor 23. Hadis yang ke-24, akhraja Ibnu Hibban fi sahihi an Abi Hurairah qol
kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza an-nasu yusalluna fi nahiyatil masjid. Dari Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Ketika Rasul keluar, ada beberapa sahabat sedang sholat fi nahiyatil masjid, di emperan masjid. Ya, di batak masjid, di teras masjid sedang sholat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, Maha ulai. Siapa itu yang sedang sholat di emperan masjid? Faqila, unasun laisa ma'hum Qur'anun wa Ubay bin Ka'ab yusolli bihim wa yusalluna bi sholatihi. Oh, itu teh adalah orang-orang yang mereka tidak hafal Quran. Ya, mereka tidak hafal Quran. Mereka sholat ikut berjamaah dengan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab salah satu sahabat yang hafal Quran. Wahum yusalluna bi sholati, dan mereka menjadikan Ubay imam. Mereka bermakmum. Faqala, kata Rasul, asobu, tepat. Pilihan yang tepat, pilihan yang bijak. Masya Allah. Maksudnya apa? Imam sholatnya seorang hafiz Quran yang banyak bacaan Qurannya. Mereka tidak hafiz Quran tapi ingin punya keutamaan seperti sholat hafiz Quran, maka menjadikan imam orang yang hafiz Quran, yang bacaan sholatnya panjang, merdu, enak. Dia bermakmum mendengarkan indahnya kalam Allah dengan suara yang bagus. Masya Allah, luar biasa. Asabu, kata Rasulullah, pilihan yang tepat. Auqa ni'mama sona'u, sebaik-baiknya keputusan pekerjaan, ma sona'u, pekerjaan dia, keputusan dia ini hebat. Tidak diperintah oleh Rasul, tetapi inisiatif sendiri, dan inisiatifnya dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Al-hadis al-khamis wal ishrun, hadis yang ke-25. Wa akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihi wa ghairihi an Sa'id bin Ubay bin Abi Waqqas. Telah meriwayatkan pada hadis ini Ibnu Hibban di dalam sahihnya dan yang lain dari Sa'id bin Abi Waqqas, anna rajulan ja'a ilan nabi, bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yusolli, dia sedang sholat. Faqala hinantah ila shaf, maka berkata si rajul tersebut ketika dia sampai pada shaf sholat, Allahumma inni as'aluka afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu seutama-utamanya perkara yang kau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Masya Allah, ya Rahman ya Rahim. Palamma qada Rasulullah salam, ketika Rasulullah salam beres menunaikan sholat, faqala, kata Rasul, manil mutakallim anifan, siapa yang barusan berbicara seperti itu? Faqala ar-rajul, kata seorang laki-laki, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Qala idzan yukiru jawaduka wa tustashhada fi sabilillah. Idzan, jika begitu, yukiru jawaduka, teruskanlah jawaduka, kebaikanmu, wa tustashhada fi sabilillah, dan mintalah kamu mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fi Majma'iz Zawaid wa rawahu Abu Ya'la wal Bazzar bi isnadain.
Wahidul isnadil Bazzar, rijaluhu rijalus sahih, khala Muhammad bin Muslim bin Aid wa huwa thiqah. Kesimpulan daripada hadis ini adalah ketika Rasul sedang dalam sholat, ada sahabat masuk pada sop sholat. Sebelum dia memulai sholat, dia berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka afdhala ma tu'ti ibadakas shalihin. Ketika Rasul beres menunaikan sholat dan doa si sahabat tadi didengar oleh Rasulullah SAW, Rasul ingin tahu siapa sih yang mengatakan tadi. Maka kata Rasul, manil mutakallim anifan. Siapa yang berkata tadi barusan? Maka kata Rasul, kata si sahabat tersebut, ana ya Rasulullah. Kata Rasul, lanjutkan dan mintalah kamu kepada Allah untuk supaya kamu dimatikan dalam keadaan syahid fisabilillah. Hadis ini bisa dijadikan hujjah atau hukum. Sebelum kita menunaikan sholat, hendaknya kita memohon kepada Allah dengan doa kita. Doa mana? Bisa doa ini. Allahumma inni as'aluka afdhala ma tu'ti ibadakas shalihin. Wa rabbi in a'udzubika min hamazatis syayatin. Wa rabbi, dan sungguhnya aku. Wa rabbi, dan Tuhanku. Ini sungguhnya aku berlindung kepadamu min hamazatis syayatin, dari godaan-godaan syaitan. Allahu Akbar. Jadi doa sebelum sholat bukan bid'ah. Isti'adah, minta kepada Allah. Minta apa? Satu, minta supaya ketika kita sholat dijauhkan dari godaan-godaan setan, dan sholat kita adalah jadi sholat yang khusyuk. Yang kedua, minta kepada Allah dengan doa tadi, minta supaya sholat kita oleh Allah diberikan pahala sholat sehebat-hebatnya sholatnya orang yang hamba-hamba Allah yang soleh. Minta kepada Allah supaya sholat kita dijadikan oleh Allah, diberikan oleh Allah pahala yang hebat, sehebat-hebatnya pahala seperti hamba-hamba Allah yang soleh yang melaksanakan sholat. Jadi doa dan dua kalau bisa mah, Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin, Allahumma inni as'aluka afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Allahumma inni as'aluka afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Masya Allah, luar biasa. Berarti sebelum sholat sudah persiapan. Daripada sholat tidak doa dulu, berarti gambaran sholatnya belum persiapan. Datang ke shop, Allahu Akbar, sulit khusyuknya. Tapi kalau kita sebelum sholat sudah diam, ketika qomat kita berdiri, persiapan dengan doa, Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa rabbi a'udzubika yahdurun, Allahumma inni as'aluka afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Masya Allah, luar biasa. Al-hadis as-sadis wal ishrun, hadis yang ke-26. An Anas qala, kuntu jalisan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil halqah id ja'a rajulun fasallam 'alan nabi. Kata Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, beliau berkata bahwasannya saya sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang di dalam satu halaqah, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alal qaum, dan mengucapkan salamnya kepada kaum, yaitu sahabat Rasul yang ada di sana. Faqala, kata Rasul, kata si rajul, assalamualaikum. Rasul menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Falamma jalasa,
ketika si rajul tersebut duduk, beres salam, assalamualaikum, kata Rasulullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia duduk, si laki-laki tersebut tadi, dan ketika duduk dia berkata, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi laqad ibtadaroha asyrata amlak kulluhum harisuna ala ayyaktubuha fama darau kaifa yaktubunaha faraja'u ila dzil ijjah jalla dzikruhu faqala uktubuha kama qala abdi. Allah ya Rahman ya Rahim. Hebat, luar biasa ternyata, Masya Allah. Perkara yang tidak dicontohkan Rasul, tetapi sahabat mengerjakannya atas inisiatif sendiri, dipuji oleh Rasul. Itu adalah sunnah yang harus kita kerjakan. Seperti tadi, sahabat salam kepada Rasul dan kaum, kemudian Rasul dijawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat duduk, ketika dia duduk mengatakan alhamdulillahi hamdan katsir. Segala puji milik Allah, hamdan katsir, puji yang banyak. Thayyiban mubarakan, puji yang baik yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Kama yuhibbu rabbuna warda, seperti Allah mencintai, Tuhan kami mencintai, wa yarda, dan seperti Tuhan kami meridhai. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berkata, kata Rasul, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, di genggamannya. Laqad ibtadaroha, sungguh telah bergegas, asyrata amlak, 10 malaikat, yang kesemuanya harisuna ala ayyaktubuh, begitu menginginkan untuk mencatat amalan tadi, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi bima darau kaifa yaktubunaha faraja ila ijjah jalla dzikru faqala uktubuha kama qala abdi. Catatlah itu seperti apa yang tadi katakan oleh hambaku. Allah ya Rahman ya Rahim. Jadi ini amalan sunnah yang harus kita kerjakan. Bagusnya dicatat di rumah kita. Kalau rumah kita sering kedatangan tamu, sebelum masuk wajib membaca salam. Ketika duduk wajib membaca doa. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Masya Allah. Jadi pas begitu duduk tamu lihat, oh harus baca itu. Alhamdulillah hamdan katsiran fi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna radha. Masya Allah. Insya Allah, kalau rumah kita sering kedatangan tamu, setiap tamu datang baca salam, ketika duduk dia baca doa seperti itu, rumah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kantor kita, kalau saya jadi bos umpama, kalau saya jadi bos, maka tulis aturan masuk kantor saya. 1, ketuk dan baca salam. Yang kedua, duduk bacalah doanya ini. Masya Allah. Insya Allah kantornya berkah. Luar biasa. Tempat kerja sama. Masuk tempat kerja baca salam. Duduk ketika mau kerja baca doa. Dengan doa alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Insya Allah tempat kerjanya berkah, usahanya berkah, luar biasa. Al-hadis as-sabi wal ishrun, hadis yang ke-27. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas qol, utitu an-nabiyya fi akhiril lail fasallaitu khalfahu fa akhadha bi yadayya fajarrani hatta ja'alani hidza'ah. Falam aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala salatihi khanastu fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Falamman sarafa qol ma sya'nuk aj'aluka hidai patuhannisu faqultu ya Rasulullah awayan bagi li ahadin ayu salabihi dhaika wa anta Rasulullah alladzi ataqallah qala fa'jabahu fad'ali ayyazidani Allahu ilman wa fiqhan. Masya Allah ya Rahmanir Rahim. Ini Ibnu Abbas yang meriwayatkannya. Utitu an nabiyya, aku didatangkan kepada Nabi Rasulullah SAW di satu malam, di akhir malam. Kemudian aku sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakhoda biyadaya. Kemudian aku dipegang oleh Rasul. Kemudian pajaroni ditarik dari belakang ke depan. Seret. Jadi Rasul sholat di depan. Kemudian Ibnu Abbas sholat di belakang. Kemudian oleh Rasul ditarik oleh tangannya. Diambil bajunya. Ditarik oleh Rasul. Supaya Ibnu Abbas. Hatta ja'alani hida'ah. Sehingga saya ada sejajar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidah pas dengan Rasul. Kata Ibnu Abbas. Pala amma akbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala salatih khanastu. Ketika Rasul menghadap pada salatnya khanastu. Aku menunggu. Pasalla Rasulullah sallam palamman soropa. Ketika Rasul berpaling beres dari salat, qala kata Rasul, ma sya'nuka. Apa yang kamu kerjakan wahai Ibnu Abbas? Aj'aluka hidai patuhannisu. Kata Rasul, aku jadikan kamu tepat sejajar denganku. Patuhannisu, malah kamu mundur. Fakultu, kata Ibnu Abbas, ya Rasulullah, awayam bagi li ahadin ayu salliya bihidaika. Apakah pantas untuk seseorang yang sholat ada sejajar denganmu? Wa anta Rasulullah alladzi a'taqallah. Dan sedangkan engkau adalah utusan Allah yang Allah telah berikan anugerah kepadamu. Qala fa'ajabahu fada'ali. Kemudian yang menjadikan aku takjub, kaget. Apa? Pada Ali Rasul mendoakanku dengan doa ayyuzidani Allahu ilman wa fiqhan, dengan doa supaya Allah menambahkan aku ilmu dan kefahaman dalam agama. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Rawi Ahmad wa rijaluhu rijalus sahih. Masya Allah. Ini jadi dalil alangkah indahnya kalau sholat kita, baik sholat tahajud lah. Alangkah indahnya kalau sholat tahajud seorang bapak bareng dengan anaknya. Imamnya bapaknya sholat tahajud, makmumnya anaknya, bareng sholat tahajud. Ya, sehabis sholat tahajud, kemudian seorang bapak berdoa kepada anak dengan doa Rasulullah SAW supaya anaknya oleh Allah diberikan ilmu yang luas dan diberikan kepahaman agama. Jadi anaknya soleh dalam agama, ilmunya luar biasa. Mari jamaah para pecinta Islam Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu, kita amalkan. Anaknya laki-laki, kita sempatkan sholat tahajud bareng dengan anak. Kemudian kita doa, mudah-mudahan anak kita jadi orang sukses dunia akhirat, yang ilmunya luas, kepahaman agamanya hebat. Anaknya perempuan, maka ibu bareng sholat tahajud dengan anak. Doakan anak kita oleh ibu supaya ilmunya luas, agamanya hebat. Maka insya Allah doa kita akan dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai pada hadis nomor 27.
Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.